ucapkan ke Bandung Rakan Jame Banteka. Kasep kaput angin dikle sigo padetan merasa kasep kago bai hati entor hati dalam dada bungong he ceda bungong jakeno getamong meja peresa ceda bungong jakeno getamong meja peresa bungong lanyo pa bungong jempe bungong malabusi bungong jempa bungong lanyo pa bungong jempe bungong malabusi bungong jempa bungong he ceda bungong jakeno getamong meja peresa bungong he ceda bungong jakeno getamong meja peresa bungong lanyo pa bungong jempe bungong malabusi bungong jempa bungong lanyo pa bungong jempe bungong malabusi bungong jempa. Red karet mena co ampun teku raja si jempa mira si ura rek anom red karet lemah co ampun teku raja si jempa mira si ura rek anom red karet lemah co ampun teku raja. Amin Allah ya sembah amin urang mukmin gela doa amin Allah sembah amin urang mukmin gela doa berkah rahmat Allah yang beri nang roh Aceh makmur sejahtera lale katanya lale hanajan tate umuka tua putih ngajanggot kuningan mise hatum dara jombe di kamu salah putih ngajanggot kuningan mise hatum dara jombe di kamu salah hatum dara jombe di kamu salah lale katanya lale hanajan tate umuka tua putih ngajanggot kuningan mise hatum dara jombe di kamu salah putih ngajanggot kuningan mise hatum dara jombe di kamu salah hatum dara jombe di kamu salah lale heila otsa illa la ombak mah alon kapai di etre tembura bura he baju te salah labon kansa lalon salamu lam o awai di gata hela otsa illa la ombak mah alon kapai di etre tembura bura he baju te salah labon kansa lalon salamu lam o awai di gata hela otsa illa la ombak mah alon kapai di etre tembura bura he baju te salah labon kansa lalon salamu lam o awai di gata hela otsa.
Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari Tari Saman SMA Al-Islam 1 Surakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kami merasa senang dan merasa bangga sekali bahwa pagi hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri kegiatan seminar parenting ini, di mana seminar parenting ini adalah kegiatan rutin di SMA Al-Islam 1 Surakarta dengan tujuan untuk saling bersilaturahmi sekolah, orang tua, komite dan juga yayasan. Kemudian juga kita nantinya bersama-sama untuk belajar bersama di dalam kita mendidik anak-anak kita yang nantinya kita berharap menjadi generasi-generasi penerus kita semua. Harapannya dari kegiatan ini nantinya ada sinergitas pendidikan di rumah dan juga di sekolah, sehingga pendidikan tidak hanya dibebankan kepada sekolah, tetapi juga kami sangat berharap pendidikan di rumah yang kita sama-sama memberikan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar nantinya menjadi bekal anak-anak kita terjun di masyarakat dan juga ketika mereka sudah terlepas dari kita, di mana SMA Al-Islam 1 Surakarta insya Allah berkomitmen untuk memberikan pendidikan, pendampingan, bimbingan untuk siswa-siswi SMA Al-Islam 1 Surakarta yang sesuai dengan visi dari SMA Al-Islam 1 Surakarta, yaitu terwujudnya generasi tauhid benar dan mantap dalam akidah, berwawasan ilmiah dan berakhlak mulia, sehingga tidak hanya sekedar unggul di dalam akademis, unggul atau prestasi di dalam akademis, tetapi juga benar-benar memiliki akidah yang mantap, benar-benar memiliki akhlak yang mulia, sehingga pembiasaan-pembiasaan yang sudah kami berikan kepada anak-anak insya Allah bisa terus dilaksanakan di rumah. Salah satu contohnya membiasakan untuk sholat di awal waktu berjamaah, membiasakan untuk terus tilawah, membiasakan untuk terus mau berupaya, untuk terus tekun dan juga berjuang. Ya, jadi anak-anak kami harapkan juga untuk bisa terus melaksanakan pembiasaan-pembiasaan di rumah. Kemudian Bapak Ibu, kami juga mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu orang tua yang telah mensupport semua kegiatan-kegiatan sekolah, baik itu kegiatan-kegiatan di dalam sekolah maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di luar sekolah. Seperti kemarin kami telah melaksanakan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari kelas 10 sampai kelas 12. Kita telah melaksanakan proyek di mana di dalam proses pembelajaran P5 atau proyek ini kita meminta banyak sekali dukungan dari orang tua, bantuan dari orang tua, tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah dan juga di lingkungan masyarakat sekitar. Mungkin Bapak Ibu banyak yang direpoti oleh anak-anak ya Bapak Ibu ya, seperti kemarin kita melaksanakan P5 di kelas 12 yaitu kewirausahaan, di mana anak-anak ini mereka luar biasa. Ternyata bakat-bakat terpendam ya, bakat-bakat bisnis yang terpendam, mereka dari mulai merencanakan, kemudian mereka melaksanakan berproses sampai mereka benar-benar kreatif di dalam saya nanti mau jualan di mana. Dan cerita yang kita dapat dari anak-anak ini luar biasa, karena di proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bukanlah hasil akhir, bukanlah produknya, bukan keuntungan ketika kita P5 kewirausahaan, tetapi apa yang dinilai? Yang dinilai adalah berprosesnya. Proses bagaimana anak berkomunikasi dengan kelompoknya, bagaimana mereka berkolaborasi dengan teman-teman kelompoknya ya. Ada yang cerita, saya belanjanya di Pasar Nggawo, tetapi masaknya di Kebak Keramat. Luar biasa. Iya, belanjanya
belanjanya di Nggawo tetapi masaknya di Kebak Keramat. Itu kalau orang bisnis mungkin itu rugi ya Bapak Ibu ya, rugi waktu, rugi transport, benar nggak Bapak Ibu? Ya, sehingga ini cerita yang kita dapat. Bahkan mereka sampai merepotkan Bapak Ibu mungkin ya, yang kita berusaha membuat sesuatu tetapi gagal. Akhirnya kita beli lagi barang-barangnya. Nah, inilah Bapak Ibu luar biasa. Support dari Bapak Ibu yang Masya Allah, kami benar-benar salut, kami benar-benar sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Dari kegigihan anak-anak, ketekunan anak-anak ini, maka alhamdulillah Bapak Ibu perlu kami sampaikan prestasi yang sampai saat ini kita raih, diantaranya rapor pendidikan dari SMA Al Islam 1 Surakarta untuk literasi dan numerasi alhamdulillah meningkat. Kemudian juga proses pembelajaran di SMA Al Islam 1 Surakarta berdasarkan data rapor pendidikan juga meningkat, di mana bahwa SMA Al Islam 1 Surakarta sudah memberikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang kami hormati Bapak Edi, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota, kemudian Bapak atau Ustadz DRS Wijayanto MA, kemudian Bu Umi selaku Kepala Sekolah dan seluruh staf, guru dan karyawan SMA 1 Al Islam Surakarta yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala kita panjatkan atas berkat nikmat dan barokahnya pada pagi hari ini kita dipertemukan di Hotel Alana terkait dengan undangan dari Kepala Sekolah atau Sekolah SMA 1 parenting, seminar parenting. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah pada suri sultan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua istiqomah di dalam mengikuti sunnah beliau sehingga tercatat sebagai salah satu umat yang kelak mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak sekalian, saya mohonkan maaf karena kebetulan hari ini jamnya sama, ada dua event yang sama. SMP Al Islam 1 juga menyelenggarakan parenting, tempatnya di aula Yayasan Al Islam Surakarta. Kemudian Pak Furkon selaku kepala ketua yayasan di sana. Kemudian yang di sini diwakilkan saya. Mohon maaf mungkin kalau yang mudah-mudahan tidak menjadi masalah karena memang kebetulan bersamaan harinya dan jamnya. Kemudian yang perlu saya sampaikan Bapak sekalian, jadi anak itu adalah aset bagi orang tua yang tidak ternilai harganya, melebihi harta benda yang kita punya. Anak dalam Quran itu adalah menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati bagi orang tua. Itu pun kalau anak kita itu soleh dan solehah. Anak menjadi hiasan hidup. Hubus sahwah minan nisa wal banin wal qanatil muqantarah dan sebagainya, menjadi hiasan hidup kita. Dan karena itu anak harus dipelihara, dididik, diarahkan, diawasi dengan sebaik-baiknya.
kita sangat menyesal kalau kita tidak sampai memperhatikan betul-betul pada anak kita dan mengantarkan anak-anak kita bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Saya sering katakan kita mubadzir, meskipun anak kita banyak tetapi tidak taat pada Allah dan Rasulnya, rugi apa yang kita berikan, karena tidak bisa menjadi aset yang akan mengirimkan terus pahala ketika kita sudah meninggal dunia. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasatin, itu salah satunya adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Hanya itu yang kita harapkan kalau kita sudah meninggal dunia. Dan karena itu orang tua harus berani berkorban demi anak-anaknya kalau tidak ingin menjadi korban anak-anaknya ketika anaknya sudah menjadi dewasa. Alhamdulillah Bapak sekalian, insya Allah tidak akan keliru Bapak Ibu menyekolahkan di Al-Islam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini terlebih dahulu kami memohonkan izin beliau Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Agus Trianto MSI, tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Beliau menugaskan saya dan beliau titip salam buat seluruh Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan beliau berharap mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti akan mendukung bagaimana proses pendidikan anak kita, khususnya siswa-siswi di SMA Al-Islam 1 Surakarta dengan baik. Kemudian Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan, kami dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Provinsi Jawa Tengah yang membawai Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo, kami menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh SMA Al-Islam 1 Surakarta ini dengan melaksanakan kegiatan parenting. Pada kesempatan pagi hari ini temanya adalah pendidikan usia remaja Islami, yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang ini sudah kondang ya Bapak dan Ibu ya, baik di medsos maupun di televisi, yang luar biasa adalah beliau Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Wijayanto MA ya. Ternyata beliau juga alumni SMA Al-Islam Surakarta. Pos untuk beliau Pak ini. Artinya ini menjadi teskis bagi kita Bapak dan Ibu, bahwa lulusan SMA Al-Islam 1 Surakarta ini sudah ada yang terbukti menjadi ustadz yang kondang. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah menyekolahkan di SMA Al-Islam ini berarti tidak salah ya, ketika kita menginginkan agar anak-anak kita itu berakidah dan berbudi pekerti yang baik, tidak hanya prestasi akademis tetapi bagaimana memiliki akhlakul karimah, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh beliau Ibu Kepala Sekolah. Kami menyambut baik Bapak dan Ibu kegiatan ini, dan mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dan khususnya ini kepada Bapak dan Ibu orang tua ya, karena ini yang dihadirkan adalah Bapak dan Ibu orang tua, nanti diharapkan bisa memahami materi yang akan disampaikan oleh beliau ya, beliau Ustadz. Nah, dengan demikian nanti bisa berkolaborasi dengan pihak sekolah agar kemudian bisa bersama-sama untuk memajukan anak-anak kita, agar anak-anak kita ini nanti bisa berakhlakul karimah, juga berprestasi di bidang akademik, berakidah yang kuat tentunya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, kegiatan ini bisa nanti berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian Bapak dan Ibu orang tua yang kami hormati, perlu kami sampaikan juga bahwa kami di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Provinsi Jawa Tengah
ini mengacungkan jempol, ya, luar biasa untuk SMA Al-Islam 1 Surakarta. Prestasi yang diraih ini luar biasa banyaknya, ya. Di antaranya tadi sudah banyak disampaikan oleh beliau, Ibu Kepala Sekolah, tapi kami ulangi lagi. Yang pertama, SMA Al-Islam 1 Surakarta menjadi sekolah penggerak pada PSP Angkatan 1, ya. Jadi Bapak dan Ibu, bahwa untuk menjadi sekolah penggerak ini ujiannya cukup berat, ya, terutama bagi kepala sekolahnya. Sehingga ini ketika SMA Al-Islam 1 Surakarta, maka berarti ini menunjukkan ibu kepala sekolah ini juga luar biasa, ya. Di PSP Angkatan 1 ini kami yang ada di kota Surakarta, Solo, itu ada 6 sekolah yang masuk ke sekolah penggerak Angkatan 1. Salah satunya adalah SMA Al-Islam 1 Surakarta. Kemudian Bapak dan Ibu, prestasi yang lain, ya, dari tadi akademis, beberapa siswa sudah masuk ke perguruan tinggi negeri, kemudian beberapa ke luar negeri dan lain sebagainya. Nah, ibu kepala sekolahnya itu pun juga luar biasa, Bapak Ibu. Beberapa kali kami diminta untuk membuat rekomendasi karena beliau diundang untuk kegiatan di luar negeri. Tahun kemarin nggih, Bu Umi? Yang tahun kemarin yang ke Filipina. Tahun ini, ya, 2 kali kegiatan di luar negeri. Tahun 2023 awal mungkin, ya. Awal itu diundang ke Filipina, ya. Kemudian yang nanti akan datang itu diundang ke Jerman, Ibu, ya, Jerman. Saya sampai bilang sama Bu Umi, Bu, saya saja belum pernah ke sana. Ya, ini luar biasa Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kita berharap nanti dengan kepemimpinan beliau, Bu Umi Faiza SPD ini, SMA Al-Islam akan senantiasa terus berprestasi. Tadi saya duduk di sebelahnya Bapak Muhammad Ali selaku pengurus yayasan. Pak Edi, jangan diambil dulu, Bu Uminya biar di sini dulu. Ya, jadi perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu, untuk SMA Al-Islam Surakarta ini ada DPK. DPK itu artinya adalah PNS yang bekerja di SMA Al-Islam 1 Surakarta. Itu jumlahnya 21, ya. Jumlahnya 21, ya. 21 guru. Salah satunya adalah beliau Bu Umi, ya, beliau Bu Umi. Kami di cabang dinas juga tidak bisa gondeli, tidak bisa juga ya ngeloske, ya. Ketika kalau nanti dari dinas induk untuk mengambil, tapi minimal kami nanti akan tetap mengawal. Kalau memang ini harus dipertahankan, ya akan kita pertahankan dulu, memberikan masukan ke dinas induk, ya. Artinya Bapak dan Ibu semuanya, kami di Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Provinsi Jawa Tengah, dalam hari ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, ini juga berkolaborasi dengan yayasan agar SMA Al-Islam ini terus untuk berprestasi, ya, terus prestasi, ya. Ya. Beberapa siswanya sudah berprestasi, Bapak Ibu gurunya juga tidak kalah. Kalau tadi kepala sekolahnya, ini Bapak dan Ibu gurunya juga luar biasa. Bapak Ibu gurunya ada beberapa yang menjadi guru penggerak. Berapa Bu Umi? 4 guru penggerak Bapak dan Ibu. Ini sudah angkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, angkatan 9, ya. Angkatan 9. Ada 4 guru penggerak, luar biasa. Kemudian terakhir Bapak dan Ibu, kemarin itu ada 1 guru yang lolos menjadi calon pengawas, tapi untuk tahap awal, ya. Beliau Bapak Sarwo Edi, ya Pak, ya, Pak Sarwo Edi. Nah,
Ini prestasi yang sudah diraih oleh SMA Al-Islam 1 Surakarta. Nah, tentunya kita berharap bahwa dampak dari sekolah kita menjadi sekolah penggerak, bapak dan ibu gurunya berprestasi, ibu kepala sekolahnya juga berprestasi, anak-anaknya juga akan selalu berprestasi, ya. Dan tentunya bapak dan ibu semuanya, kami mewakili dari pihak sekolah, ya, bahwa keberhasilan dan harapan kita tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari kita semua, ya, dukungan dari kita semua. Artinya adalah kami di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 tetap mengawal pelaksanaan kegiatan di SMA 1 Al-Islam, kemudian di SMA Al-Islam 1 Surakarta juga demikian, tetapi perlu didukung oleh bapak dan ibu orang tua siswa. Nah, ini siap nggih bapak ibu semuanya? Siap nggih? Alhamdulillah siap bu, ya, jadi nggak usah ragu-ragu, nanti kalau bapak ibu orang tua dibutuhkan siap, yang penting untuk prestasi putra putri kita. Kemudian bapak dan ibu semuanya, yang juga kami lihat untuk SMA Al-Islam 1 Surakarta ini adalah sekolah swasta, tetapi jumlah siswanya juga luar biasa banyak. Tidak terpengaruh dengan adanya SMA negeri yang gratis. Wa hayyikum jami'an bi tahiyatil islamil khalidah wa tahiyatil islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijamil Qur'an wa hasana amalana bidzikril Qur'an wa nawwara abdanana binuril Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man unzila alaihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi alladzi ta'allamu wa 'allamal Qur'an. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Habibina wa Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama, para salafus soleh hingga yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat semua. Alhamdulillah. Masih apa sudah hujan ini di rumah Bapak Ibu? Udah hujan Sudah alhamdulillah ya. Setelah Allah berikan ujian kemarau yang sedikit agak panjang gitu, alhamdulillah Allah turunkan hujan bersama dengan kenikmatan, bersama dengan rizki, dan tentu saja yang lebih penting adalah bersama dengan keberkahan-keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, jadi dalam hujan itu ternyata ada yang romantis Bapak Ibu. Ada yang romantis. Ada yang romantis. Apa itu yang romantis dari hujan? Yang romantis dari hujan adalah ia mau kembali meski tahu rasanya jatuh berkali-kali. Masya Allah. Dan ini saya dapatkan di quotes-nya anak-anak muda, di quotes-nya Ananda, putra-putri kita, di HP mereka, di Instagram mereka, dan di Facebook mereka. Saya dapatkan ini. Ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol soal anak muda nih Bapak Ibu. Soal anak muda itu tentu saja zamannya berbeda. Zaman kita dulu Bapak Ibu, kalau kita mau apa-apa itu kita harus keluar dari rumah, mencurahkan segala upaya, segala daya, kita harus keluar dari rumah dan mencari di tempat-tempat yang telah kita pilih dan kita ketahui. Tetapi zaman sekarang tidak Bapak Ibu. Zaman sekarang tidak. Zaman sekarang kalau ada anak-anak kita, ananda kita, anak-anak muda yang mau keluar dari rumah, mereka tidak perlu keluar dari rumah. Cukup didatengin saja. Bahkan apa-apa yang keperluan itu udah datang sendiri ke rumah, dan bahkan ke kamar-kamar anak-anak kita, bahkan ke HP yang 24 jam dipegang anak-anak kita. Dan itu kalau positif alhamdulillah, tapi kalau itu negatif, nah kita akan bahas tentang parenting nanti, bagaimana kita mengentaskan problematika-problematika yang ada di zaman sekarang ini terhadap anak-anak kita bersama ustadz yang
istimewa bersama Ustadz yang spesial. Beliau adalah Ustadz Wijayanto. Mari kita sambut bersama. Beliau adalah Ustadz Wijayanto. Beliau adalah sosok yang luar biasa, alumni SMA Al Islam 1 Surakarta. Monggo dipersilahkan untuk bisa naik ke atas panggung. Jangan ada dusta di antara kita. Masya Allah. Ibu kalau jelas tolong jawab dengan jujur, ibu-ibu setuju enggak dengan poligami? Berarti jelas. Ya. Standar kan jawabannya. Untuk bapak-bapak jelas suara saya? Kalau jelas jawab dengan jujur, jangan ada ketakutan di antara kita. Ini jangan-jangan ini minal khaifin, orang-orang yang penakut. Tapi takut tidak tergantung jawabannya. Bapak-bapak setuju dengan poligami? Ini Pak Ali ini cucunya udah 9 masih setuju aja Mas. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman, terkendali, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar Deddy Kobuser Ustaz? Alhamdulillah sudah mualaf ini. Beliau sering tampil di TV, nggak tidak asing lagi bersama kita. Ya, jadi meskipun jauh tapi tetap dekat di hati kita, Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kajian parenting pada kesempatan hari ini, izinkan kami untuk membacakan sedikit profil singkat dari Ustadz Wijayanto. Beliau SD menuntut ilmu agama di Majelis Tafsir Diniyah, kemudian SMP, SMA, berada di SMA kita, SMA tercinta kita, yaitu SMA Al Islam 1 Surakarta. Kemudian beliau melanjutkan S1 di IAIN Sunan Kalijogo jurusan Ilmu Tarbiyah. Pada waktu yang sama beliau juga menuntaskan S1 UGM jurusan Ilmu Antropologi. Begitu pula kemudian beliau melanjutkan studinya di Universitas Islam Internasional Islamabad jurusan Master Sosiologi pada tahun 97, dan beliau kemudian aktif berdakwah di media sosial dan beberapa stasiun televisi yang sering akrab dengan kita. Jadi berdasarkan profil tadi beliau luar biasa tentu saja. Dan beliau merupakan sosok yang expert tentu saja untuk membahas tema kita pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu nanti di akhir acara akan ada sesi pertanyaan, sesi tanya jawab bersama Ustadz Wijayanto. Maka dari itu nanti dipersilahkan kepada hadirin semuanya untuk bisa memberikan pertanyaan kepada Ustadz Wijayanto dan akan dijawab oleh beliau. Baik, saya kira langsung saja kepada Ustadz Wijayanto, Al-Alamah Al-Mukarram Ustadz Wijayanto, kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa may yuridillahu bi khairan yufaqqih. Ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqal azim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya takzimi, saya banggakan, saya muliakan, saya hormati. Saya doakan mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Para orang tua kami, para guru-guru kami, para asatidz, para ulama yang hadir, karena sebetulnya saya ini bicara di Al-Islam ini seperti, apalagi ada guru saya sepanjang hidup saya, Pak Ali. Pak Ali ini dulu guru fisika saya, yang lebih saya senangi daripada guru fisika yang satunya. Karena guru fisika yang satunya galak banget Pak, itu Pak Abdullah Ghazali. Itu belum masuk kelas aja udah takutnya luar biasa. Dulu harimaunya di Al-Islam itu ada 2, Bu Umi, ada namanya Pak Abdul Ghazali, kedua Pak Yakub Basa. Itu kalau
ininya kepanjangan dikit aja langsung diselentii luar biasa, rambut kepanjangan gitu ininya ditarik ke atas ini. Tapi nggak ada orang tua yang melaporkan KDRT, nggak ada. Ini malah seneng. Jadi kalau ada dulu guru mukul murid itu orang tuanya bangga. Berarti ini diperhatikan itu. Dan di Pakistan juga begitu. Di Pakistan itu lebih ini lagi Bu. Kalau ada anak, mohon maaf, saya 3 tahun kebetulan di Pakistan Bu. Itu kalau ada anak di sistem pendidikan mereka, anak kok berdarah karena dipukul gurunya, itu orang tuanya senang. Berarti ini diperhatikan. Kalau di sini, waduh, ngerokok ditegur aja langsung diketapel sampai matanya buta Bu. Di Sulawesi, ya ini makanya nggak tahu ini merdeka ini maksudnya nggak tahu aturan apa gimana nggak ngerti. Ya oke, baik. Yang kedua mohon maaf yang saya hormati Pak Edi, Pak Ali, Bu Umi dan semuanya lah pokoknya yang hadir mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Pokoknya hari ini mudah-mudahan yang sakit-sakit Allah beri kesembuhan. Yang punya masalah dalam hidup mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Yang masih jomblo-jomblo mungkin segera didekatkan jodohnya. Yang guru-guru al-Islam terutama mohon maaf yang masih terbelit utang piutang, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutangnya sama yang ini. Ini aminnya kenceng aja Pak Ali, mohon maaf ini masalah. Pertama izinkan saya bukan narasumber Bu, saya hanya pengingat saja. Karena yang di depan saya ini yang bicara ini tidak lebih ngerti daripada yang mendengarkan. Saya ini berhadapan dengan harimau-harimau yang sedang menyembunyikan kukunya. Saya ini ibarat cangkul saja, sementara ada Pak Edi, Pak Ali, Bu Umi ini adalah traktor. Sebetulnya kalau sudah ada orang tua al-Islam ini nggak perlu ngundang saya, karena ini traktor saya hanya cangkul. Kalau ada traktor ngapain cangkul udah nggak ada lahan. Cuman saya mikir-mikir pasti ada lahan-lahan kecil yang kira-kira traktor nggak bisa masuk. Nah, makanya nanti saya masuk yang kira-kira Pak Ali belum hafal terus saya ini semuanya ya. Jadi mohon maaf ini ibarat saya bulan yang tenggelam di bawah sinar matahari. Ini semuanya matahari semuanya bersinar, kalau udah bulan nggak ada artinya. Ini bukan berarti kalau saya bulan saya PBB matahari bapak apa itu PAN bukan maksud saya. Sebetulnya saya lebih mengingatkan kembali saja, hanya untuk reminder saja. Pertama, mohon maaf, saya sekolah di Al-Islam ini menjadi satu paradigma yang saya pakai sampai hari ini. Dan betul-betul inspirasi sepanjang hidup saya. Makanya mohon maaf, jadi gini, Bapak Ibu menyekolahkan di Al-Islam itu sudah tepat. Ada 30 alasan, tapi nggak mungkin saya akan sebutkan semuanya. Satu, Bapak Ibu sudah tenang, karena jelas insya Allah tidak ada narkoba di sana, tidak ada tawuran, tidak ada, dari mulai saya dulu. Kalau nakal-nakal sedikit ada, karena dulu kelas saya itu paling mosok 38 orang itu, yang nggak naik kelas itu 5 Pak, itu, iya. Dan yang nggak lulus Pak Ali itu lebih banyak lagi. Itu fisika itu pelajaran yang agak, terutama yang guru satunya sih sebetulnya. Ya ini Pak Allah yarham, masya Allah. Tapi dikenang, masya Allah. Nah, guru, mohon maaf, guru galak-galak itu dulu malah justru kita kenang, kita doakan terus semuanya. Kalau sekarang kan enggak, langsung Komnas HAM sama ya. Jadi sampai mohon maaf Pak, saya tahu nggak tahu sekarang. Dulu olahraga saja nggak ada jam olahraga Pak Edi. Olahraga itu habis subuh. Jadi nggak boleh, betul, habis subuh sudah di lapangan Tirtopuran itu sudah habis subuh. Karena nggak boleh ngambil jam pelajaran. Sekolah lain semuanya itu ada, mohon maaf, ada jam maju. Jadi kalau ada gurunya nggak datang, ada apa, dimajukan. Tidak ada istilahnya di Al-Islam. Diisi pelajaran. Entah itu bahasa Arab, entah itu ilmu hadis, itu semuanya. Jadi sekolah itu siksaan seumur hidup, itu masalah luar biasa. Sudah gitu, libur saya itu mohon maaf Pak, libur saya masih Jumat Pak. Jadi mohon maaf, jadi yang lain masih main-main, kita justru masih sekolah itu. Jadi tapi pola itu menjadi sangat nikmat sampai detik ini. Saya rasakan. Habis itu serius ya. Makanya saya lulus dari Al-Islam, saya langsung kuliah di 3 fakultas. Saya di IAIN sama UGM 2 fakultas Pak.
Saya di non gelar teknik elektro sama di antropologi. Tapi tahun kedua mau registrasi ketahuan. Ini kok 2 fakultas dalam ini. Akhirnya harus dicoret 1. Nah, dicoret itu pun saya lulus S1 mau ambil lagi, programnya udah tutup. Yang non gelar teknologi itu, jadi saya nggak akan lanjutkan lagi, ini cuti. Dan bersamaan dengan saya, anak Al-Islam yang double kuliah itu 63 orang. Double kuliah. Baik UGM, UII, tapi semuanya IAIN, UII, IAIN, IKIP, UNJ, IAIN, ISI, IAIN, UGM. 63. Salah satu yang bareng dengan saya sekarang jadi dekan di Unisula, Mokhtar Arifin. Itu dulu dia di IAIN sama UGM, satu fakultas semuanya dengan saya. Kemudian S3 saya ke Inggris, S3 saya pulang, beliau datang. Jadi saya salib sedikit, S3-nya lebih duluan saya. Itu hanya. Nah, sekarang jadi dekan di Unisula, Pak Mokhtar Arifin ini, dekan Fakultas Ilmu Agama juga. Padahal ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang ketiga, mohon maaf. Jadi mohon maaf. Makanya mohon maaf, adik saya dan seluruh keponakan saya semuanya alumni Al-Islam. Ya, alhamdulillah. Dan artinya apa? Bahwa terus terang gimana ya? Saya ingin nyampaikan karena kebutuhan akan pendidikan anak itu sebetulnya bagaimana isyarat tadi yang kita sudah ikrarkan bareng di Indonesia Raya itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Terus terang kurikulum merdeka itu saya sudah diskusikan ke banyak orang, lebih menekankan pada bangunlah badannya, lupa pada bangunlah jiwanya. Terus terang kita ini, tugas orang tua ini, kita ingatkan kembali ya, mohon maaf itu untuk memenuhi 3 rongga. 1 rongga perut, ini kayaknya saya perlu berdiri aja ya. Ya, kalau duduk itu kurang fokus biasanya. Kelemahan di audien yang besar itu 1 tidak fokus. Kedua, dunia maya itu kadang-kadang kalah dengan mengalahkan dunia nyata. Ini saya bicara di sini dunia nyata, tapi beberapa orang masih ngerubah status di Facebook, di Instagram, di WA group. Halo, halo. Nah, kan nggak responsif kan? Halo itu jawabannya hey Bu. Itu namanya responsif. Halo. Nah, hey. Halo, halo, hey. He halo. Halo he halo. Halo he halo he. Ini kelemahan pertama. Bukan masalah gamenya, Bu, mohon maaf. Ini kelemahan pertama, orang Indonesia itu malas untuk berpikir. Nanti buktikan omongan saya. S2 saya di luar negeri, S3 saya sandwich di luar negeri juga. Mohon maaf, nanti kalau kuliah di luar negeri, cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang nggak pernah tanya itu pasti mahasiswanya. Makanya dulu di Al-Islam tidak ada tradisi mengumpul di belakang. Alhamdulillah tidak dari saya. Nggak tahu kalau sekarang itu gara-gara Bu Umi kalau itu ya. Nah, karena zaman Pak Ali nggak begitu Bu. Ini. Saya sendiri itu kalau ngajar di S1 kalau di UGM dulu itu kalau kumpul di belakang maka saya rubah, saya ngajarnya dari belakang semuanya saya suruh balik. Jadi yang di belakang semuanya. Ini persis kalau Anda umroh dan haji. Kalau umroh dan haji, kalau kehilangan jamaah jangan pernah cari di masjid. Cari aja di pusat perbelanjaan. Itu isinya orang Indonesia semuanya. Ini 1. Kedua, tidak fokus. Halo. Fokus. Amal agama itu yang sulit itu biasanya adalah hudurul qulub, hadirnya hati. Karena yang hadir di alana belum tentu hati dan pikirannya ada di sini. Jangan-jangan duduknya di sini tapi pikirannya, wah nanti masih ada hall, habis ini ketemu Anis segala macam. Masih di sebelah, masih di mana. Makanya sholat itu yang sulit khusyuk dan khuduknya. Khusyuk dan khuduknya. Kadang-kadang sholatnya di mana, tapi hati dan pikirannya mengembara kemana-mana. Kadang-kadang kunci hilang aja, ketemunya kalau sholat. Allah Akbar tadi ketemu yayasan, Allah Akbar sama Allah. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci ini. Makanya kalau Nabi itu mengatakan 1, la sholata bi hadrati to'am. Jangan kamu sholat dengan hadirnya makanan. Kalau makanan siap, itu sholat dulu apa makan dulu? Makan. Nah, dunia makan cepatnya luar biasa.
Dua, tidak boleh menahan dua lubang. Ahdatsain, dua hadas, depan maupun belakang. Kentut, kencing, BAB itu nggak boleh ditahan. Jadi jangan sampai sholat itu nanti terganggu oleh menahan dua hadas itu. Makanya kalau habis wudhu terasa kentut, nggak boleh langsung sholat. Kentut sekalian, wudhu lagi. Memperbarui wudhu itu disunahkan. Batal atau tidak batal, wudhu lagi itu berpahala. Begitulah sunnahnya. Jangan sampai sholat, bismillah, alhamdulillah, kurang ajar Pak Ali, Masya Allah. Imamnya kelamaan ini, kulhu mentang-mentang al-Islam ini, sabigis malataka, al-Baqarah, al-Imran, walabdolin yang lain, amin, amin. Wah, menewes teko atahiyat, iman banget loh ya. Wis tasawuf akhirnya krasa ngentut itu dijepit-jepit. Aduh ya. Sampai merinding-merinding, assalamualaikum, udut, luar biasa. Padahal kalau dijepit itu daya proteksinya kalah, keluarnya malah panjang. Terutama sing lemu-lemu gitu. Karena antara hulu sama hilirnya itu jauh, malah vibrasi. Melipir-melipir. Halo? Fokus. Tangan kanan diangkat. Ya, tangan kanan diangkat. Gerakkan, saya jadi tari sufi. Bapak Ibu nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir, ke Yordan, nanti ada tari sufi. Orang muter ratusan kali nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Kenceng, gerak, biar ini kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan tangan kita. Anda tidak sedang bergerak, Allah sedang gerakkan. La haula wala quwata illa billah. Lebih lagi, kayak Mas agak condong di, biar nggak pikun, biar nggak tremor, biar nggak Parkinson. Tegak lagi, kenceng, semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih lagi, semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih lagi, pegang dagu, Bapak 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 pegang dagu, Pak pegang dagu. Nah, Masya Allah. Tidak apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Inilah parenting. Udah, ini aja saya breakdown, nanti 3 jam nggak selesai. Maka Bapak nasihati anak sampai mulutnya berbuih. Mohon maaf, nasihati anak 1000 kali sehari itu diproduksi, karena wanita itu sehari bisa memproduksi minimal itu 12.000 kata untuk wanita, untuk laki-laki hanya 7.000 maksimalnya. Tapi wanita mau nasihati anak 1000 kali sampai mulutnya berbusa, nggak ada ngefek sama sekali kalau tidak diikuti dengan perbuatan. Maka bahasa amal itu lebih fasih daripada bahasa lisan. Kuping atau tanduk, kuping langsung kuping, krungu adzan enggak? Krungu, kono neng masjid, anak kono neng masjid, ning bapaknya nonton TV. Itu hanya mulut, maka enggak berkesan. Sekali bapak ibu, walaupun anak itu enggak dengar, tapi kalau dia lihat perbuatan orang tua, maka kata Nabi, anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Darmo Gandul, Uka-Uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadoloco, Sunda Empire sangat tergantung oleh orang tua. Inilah kenapa parenting. Ini kalau saya bilang 2, tepuk 2, kalau saya bilang 3, tepuk 3. Ini hanya uji kekompakan. Kalau saya bilang 4, nggak usah tepuk. Nanti yang nggak kompak keluar saja, nggak usah ikut sini. Ya ini ciri. Ini nanti parenting gagal di rumahnya. Semuanya 1. Nah, sini sama belakang aja nggak bisa kompak. Ulang, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 4. Nah kan, ini gimana? Ndak usah mikir anakmu, kowe dhewe ra iso sekolah ngajari apa, neng omah ra diajari apa. Di sekolah bagaimana anak soleh itu kalau makan dengan kanan dengan itu, tapi di rumah ibune sendiri mangani tangan kiri ra ndonga. Nah, maka nanti mudah-mudahan cukup waktunya.
Gagal kita membuat parenting ini kalau tidak memfungsikan 9 fungsi rumah di rumah kita. Jangan-jangan rumah kita ini bukan rumah, hanya tempat istirahat. Jangan-jangan rumah kita hanya rest area. Jangan-jangan rumah kita itu kayak hotel. Jangan-jangan rumah kita itu kayak restoran saja, tempat makan, tempat istirahat. Nggak ada partisipasi di dalamnya. Jangan-jangan, halo? Hai? Masih fokus nggak? Masih fokus nggak? Bisa lihat saya? Bisa lihat saya? Tolong jawab dulu sebelum saya lanjutkan. Bu, mohon maaf, kalau kelapa muda itu warnanya apa, Bu? Tolong semuanya jawab dulu, semuanya jawab, biar fokus. Daun ini warnanya apa? Semuanya jawab, daun ini warnanya apa? Kalau kelapa muda warnanya apa? Kalau traffic light itu merah kuning sama apa? Kalau P3 itu gambarnya apa? Oke. Semuanya tolong jawab dulu, tolong jawab. Kalau kelapa muda warnanya apa? Kalau pisang masih muda warnanya apa? Kalau daun warnanya apa? Kalau lapangan di rumput itu rumput warnanya apa? Jadi rumput warnanya apa? Kelapa muda warnanya apa? Kalau pisang masih muda warnanya apa? Jadi jerapah makannya sesekali Pak Ali, guru-guru yayasan ini tolong diajak ke Juruk. Aduh. Pernah lihat jerapah? Pernah lihat jerapah? Jerapah itu, mohon maaf, jerapah itu, mohon maaf, lehernya sama kakinya panjang mana? Kalau jerapah makannya rumput, bayangkan ya itu. Kira-kira makannya gimana? Waduh, susah banget itu kan ya. Lah nek gurune kowe kaya ngene apa menehane. Jadi jerapah makannya kok mau rumput? Masih fokus? Masih fokus? Peci saya warna apa? Semuanya jawab. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Arang warnanya apa? Celana saya warna apa? Kalau mendung yang gelap warnanya apa? Kalau kelelawar tidurnya waktu? Mohon maaf Pak Edi, mohon maaf Pak Eli, Bu Umi, saya nggak jadi ngomong. Yang diundang wong tua edan kabeh ini. Nggak tahu mana dagu, mana jidat. 36 negara tadi, hanya di Solo loh ada kelelawar tidurnya waktu malam, kan di sini. Wis jawabnya kenceng, lu gue ngarep, bentak di sana. Jadi kelelawar tidurnya waktu? Ternyata anak semua orang punya asas keterpengaruhan. Nanti ada psikologi behaviorism. Ada psikologi di mana orang itu sangat tergantung pada bagaimana bi'ah atau lingkungan atau suasana. Kenapa ruangan ini dikasih warna terang dengan lampu yang terang? Supaya orang tahu ini adalah ballroom, tempat meeting room. Bapak Ibu, kalau ini dicat hitam semuanya, gelap, orang katakan ini bukan tempat pertemuan, ini uji nyali. Kalau nggak percaya, anak dipakai peci dengan anak pakai jin sobek-sobek, nanti tampilannya beda. Kenapa? Perilakunya akan berpengaruh. Anak dikasih baju polisi, langkahnya lebih tegap daripada Kapolri. Anak dikasih baju karate, wasih kungfu, itu pisang nggak ada apa-apa, cepon pisang diantemi, masya Allah, luar biasa. Kenapa? Karena orang punya asas keterpengaruhan. Maka parenting nanti yang paling pertama adalah menciptakan bi'ah, suasana. Lah suasana ini harus dibangun, 1 di rumah, 2 di sekolah, 3 di sosial. Kalau sosial sekarang agak sulit diharapkan. Yang keempat, masjid. 4 inilah pilar dalam Islam. Kalau di nasional biasanya hanya 3, sosial, sekolah sama rumah. Enggak, masjid. Masjid ini tempat pembinaan karakter. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Utamanya adalah rongga dada ini. Sekarang ini rusaknya orang Indonesia itu oleh orang pinter apa orang bodoh?
kurikulum merdeka, Pak. Mohon maaf, merdeka sininya oke, uteknya akeh-akeh. Sing koruptor tuh sarjana apa anak SLB kira-kira? Itu ya lulusan perguruan tinggi UGM, ITB, IPB itu semuanya. Itu. Yang dari universitas yang jarang gitu. Kenapa? Karena apa? Pinter itu banyak, yang susah adalah benar ini. Maka inilah kita akan bicara tentang parenting ini. Oke, kita biar saya nggak sia-sia bikin PowerPoint, karena itu kalau saya terjemahkan nanti, makanya nanti ujung-ujungnya nanti rumah beresi dulu dari rumah. Rumah harus jadi musola, rumah harus jadi madrasah, rumah harus jadi maskanah, rumah harus jadi al-maulud, al-markas, rumah harus jadi al-maskur, rumah harus jadi al-marham, rumah harus jadi al-mahya usunah. Nanti kita bahas kalau cukup waktunya. Kenapa? Karena setiap anak ada mati 3 jariah sudah diterangkan Pak Ali. Suruh sambutan malah terangkan materi saya. Ya semuanya. Sambutan aja susah loh. Guru saya malah sambut. Makanya karena guru saya jadi jangan ngisi. Wong yang ini mau setoran muridnya malah ngisi dulu ya. Nyolong materiku. Ya sekarang ilmu yang bermanfaat, jelas ya, sedekah dan anak soleh. Karena tugas Bapak Ibu hanya satu, Robbi habli. Perhatikan, ini doanya Nabi Ibrahim. Harusnya tadi tidak hanya surat Luqman yang dibaca tadi, tambah Ibrahim. Karena nanti keluarga sempurna itu selain Luqman, itu yang paling utama malah justru Ibrahim. Ibrahim itu bapak sempurna, ibu sempurna, anak sempurna. Tidak ada keluarga yang lebih baik daripada Ibrahim sebelumnya, dan tidak pernah ada keluarga sebaik keluarga Ibrahim sesudahnya. Dalam pengertian, maka astarnya, miladnya, jadi milad kita, bahkan mohon maaf, Ibrahim itu semua orang haji, umroh, semua pahalanya mengalir pada keluarganya. Orang tawaf, orang sa'i, orang lempar jumroh, semuanya itu adalah perilaku keluarga Ibrahim. Maka hanya 3 nama ini diabadikan sampai hari kiamat. Satu Ibrahim, yaitu di dalam Hijr Ismail, dan juga makom Ibrahim. Yang ketiga adalah istri Ibrahim Sarah, Hajar, yaitu diabadikan dalam ini. Halo? Apa hebatnya? Ini kalau dibahas juga akan panjang lebar ini. Bagaimana Ibrahim ini, Ibrahim itu ada, ya mari, monggo Pak Edi. Salam saya nanti buat Pak Dr. Aris yang ya. Halo. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ya. Masih fokus? Masih fokus? Ibu, kalau kapas itu warnanya apa? Kalau kain kafan warnanya apa? Kalau kain ikhram warnanya apa? Kalau kapas warnanya apa tadi? Kalau tisu warnanya apa? Kalau gigi sering disikat warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Jadi kalau susu warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Kalau kapas warnanya apa? Kalau tisu warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Jadi sapi minumnya ya. Sudah mulai ada yang fokus, tapi ada aja masih susu. Sapi minum susu kelihatan. Ini tadi peternak mesti bangkrut. Sapi kok kayak susu. Sapi itu minumnya air. Yang minum susu itu bayi, ya. Makanya kalau nimang bayi jangan menipu. Tepuk ame-ame belalang, siang makan nasi, kalau malam minum ngapusi. Nimang bayi kok siang makan nasi. Bayi itu siang minum susu, malam minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Ya. Ya. Apa bapak itu ngaku. Bayi kok brengosen nih, bayi kan dia. Jadi doanya satu, Robbi habli minas sholihin. Tugas Bapak Ibu satu, supaya anak jadi soleh. Enggak pernah doa itu diajar Robbi habli minal ghaniyin. Ya Allah, jadikan anak saya itu orang kaya, jadikan anak saya itu presiden, jadikan cawapres. Enggak. Satu saja misinya supaya jadi anak soleh.
Maka sebetulnya parenting itu cukup sederhana ketika bapak ibu bisa mencetak anak jadi anak soleh. Pinter gak penting, itu nomor sekian, yang penting soleh. Mau pinter, mau bodoh, mau apa, gak apa-apa, yang penting soleh. Karena yang jadi masalah kalau bapak ibu tidak melahirkan anak yang soleh, itu dimulai dari bagaimana orang tuanya. Insya Allah sekarang ini tidak ada yang durhaka pada orang tua. Tapi masalahnya adalah birru abaukum tabirrukum abnaakum. Kalau kita sudah baik pada orang tua, tugas kita sekarang adalah mendidik anak-anak yang baik kepada anak kita. Sekarang problem parenting itu luar biasa. Anak-anak kita ini mohon maaf ini lebih mendahulukan panggilan tadi disebutkan tadi, lebih panggilan handphone atau panggilan orang tua. Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, kadang-kadang handphonenya berdering langsung lari. Kalau anak seperti itu, sadarkan. Kamu dulu dilahirkan dengan susah payah, 9 bulan 10 hari mengandung kamu, susah payah oleh ibumu. Kamu di sini dilahirkan, bukan di-download. Bukan dari browsing, bukan dari GoSend, bukan dari Gojek. Dengerin. Kalau ada anak orang-orang Islam seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone, karena kamu mendahulukan handphone, kamu mengetahui handphone, kamu lahirnya dari handphone. Handphone tuh hamil terus keluar kamu. Makanya wajahmu kayak kipet. Sadarkan. Karena nanti pertanyaannya pasti, saya dimanapun seminar parenting, pertanyaan pertama gadget. Biasanya saya balik, anak saya itu kecanduan gadget. Saya tanya, yang belikan HP siapa bu? Saya. Yang ngasih pulsa siapa? Ya saya. Kok nanyanya ke saya? Wong ibu yang beliin, ibu yang beli, yang ngasih pulsa. Kenapa yang ngasih paket data juga ibu? Kok nanya ke saya? Oh iya ya. Jadi semuanya tergantung oleh ibu sebenarnya. Maka sekali lagi, anak soleh ini tugas utama. Nah, apa itu soleh? Nanti tafsirnya banyak sekali, tapi intinya. Yang kedua, setiap kita adalah pemimpin. Ini kenapa kita harus parenting. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yati. Kalian semua pemimpin dimintai pertanggungjawaban. Mas'uliyahnya itu ada, pertanggungjawabannya ada. Yang ketiga, karena anak adalah amanah, maka summa latus aluna yauma idzin aninai. Karena itu amanah nanti dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya kepada anak, bukan guru. Ingat ya, bukan guru, bukan presiden, bukan wali kota. Anak adalah ini lahir dalam keadaan fitrah karena setiap anak itu ada 2 sifat alamiah dasar. Begini. Takdir itu ada 2. Ada takdir yang ghairu mughayyarat, takdir yang kita tidak bisa memilih. Itu sudah ditulis dari Lauhul Mahfuz sana sampai hari kiamat. Begitulah sifat alamiah dasar Anda. Kita lahir di mana itu nggak bisa milih. Kenapa lahirnya di Bantul, Sentul, Brosot, Congor, Solo, Jogja, Klaten, Sragen, nggak bisa milih. Orang tua kita siapa itu nggak bisa milih. Maka itu takdir yang ghairu mughayyarat. Kalau boleh milih, Rizky pilih jadi anaknya Pak Jokowi. Sekarang jadi wali kota dan bisa jadi wapres. Walaupun usianya belum cukup. Ya. Bahkan kalau boleh milih, Rizky pilih jadi anaknya Pak Jokowi, bisa jadi anggota partai 2 hari, bisa jadi ketua umum. Masa luar biasa. Kalau boleh milih, Atau kalau boleh milih, Rizky pilih jadi anaknya Pak SBY, sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul Rizky anaknya SBY, belum tentu Anissa Pohan juga mau sama kamu, Rizky. Tapi itu bukan pilihan. Kita jadi orang Jawa, orang Sunda, orang Jawa, dan seterusnya. Ibu jadi perempuan itu gak bisa milih, bapak jadi laki-laki gak bisa milih. Itu takdir yang ghairu mughayyarat. Sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, tidak usah Anda pikirkan. Maka surga neraka pertanggungjawaban nggak ada hubungannya. Kamu perempuan ya neraka dulu lah. Kalau laki-laki surga enggak. Tapi anak ibu jadi orang baik, orang jelek, sarjana atau jadi bodoh atau jadi pinter, anak ibu itu jadi orang soleh atau ada orang nakal, itu pilihan. Itu mohon maaf, orang itu achievement. Itu ada sesuatu yang kita usahakan. Sekarang anak kiai mesti jadi kiai. Ada enggak anak kiai jadi gali? Ada enggak anak gali malah jadi kiai? Ada enggak? Maka itu diusahakan. Inilah parenting. Jadi ada sesuatu yang kita bisa mengusahakan. Bahkan
Rezeki itu ditakdirkan, tapi takdir itu masih bisa diusahakan. Kalau bapak banyak ikhtiar, bapak sering silaturahmi, bapak sering sedekah, nanti diberkahkan itu rezeki. Bahkan usia, maka kita pilihan, pengen mati besok pagi bisa. Ada yang pengen mati besok pagi? Kita tangkap, kita tali di situ Purwosari itu, ditali di rel, insya Allah besok pagi kita tengok udah bilahi taufik hidayah. Jadi sesuatu yang bisa masih diusahakan. Demikian juga anak. Anak itu nanti kenapa dimintai pertanggungjawaban? Karena anak jadi iman dan kafir itu semuanya jadi pertanggungjawaban kita. Yang penting mengusahakan. Itu tugas kita. Berikutnya bahwa doa mustajab itu adalah doa orang tua, maka bagaimana 4 lingkungan pendidikan ini kita usahakan supaya nanti, mohon maaf, sehingga kenapa dalam bahasa agama ibu disebut dengan ummun. Dari kata ummun nanti ada 2 derivasi. Dari kata ummun ada kata umat, dari kata ummun ada kata imam. Dua-duanya dari kata ummun. Maka tugas ibu itu ada 2. Satu, mendidik umat yang taat. Hari ini untuk cari umat yang taat sulit. Biar ada nuansanya ini, browsing sebentar, ada Bapak ini enggak? Coba ini contoh parenting yang sempurna ya. Ini para nabi, As-Sofat coba 100 atau langsung 102. As-Sofat 102, browsing sebentar. Falamma balagha sa'ya. As-Sofat di situ connect internet enggak? Ya, cari As-Sofat 102. Ini parenting yang sempurna, Bu. Iya, browsing sebentar. Perlu masih punya paket data enggak? Iya. Lain kali kalau jadi moderator saya itu beli paket datanya yang 5 giga, jangan wifi-nya numpang terus di Al-Islam ya. As-Sofat ayat 102, Zat. Ya, As-Sofat ayat 102. 102. Ayo dibaca. Terjemahnya Falamma balagha ya. ma'ahu sa'ya. Langsung terjemahnya atau Arab? Langsung terjemahnya aja. Langsung terjemahnya. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya. Satu, ulama menafsirkan ini umurnya 13 tahun. Singkatnya, ini karena waktunya ya, ini Nabi Ibrahim itu lama nggak punya anak. Begitu nggak punya anak, maka disuruh kawin lagi. Siapa yang disuruh kawin lagi? Istrinya. Maka jujur, kalau memang mau fair, Pak, Bu, Pak, Bapak, kalau mau kawin lagi, idealnya yang nyuruh istrinya. Karena Sarah itu sudah tua, nggak punya anak, mosok seorang nabi nggak punya keturunan, kamu kawin lagi. Maka bagaimana kalau mau kawin lagi, idealnya ya, idealnya yang nyuruh istrinya. Itu. Saya termasuk orang yang sudah di welcome anak ini. Tapi yang disuruh nikahin saya nenek-nenek. Mbah Damiri umurnya sudah 78 tahun, jalannya miring-miring, kasihan. Cuman saya belum sanggup. Saya bayangkan malam pertama pingsan tenan, masa luar biasa. Karena sering orang kawin lagi, cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi, nikahnya sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri. Nikahnya pun siri. Kira-kira kalau nikah lagi tipe seperti itu dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab, yang lakukan laki-laki, ibu yang jawab. Itu menuduh, itu suudon. Tapi memang laki-laki suka egois, betul Bu? Suka cari menang sendiri, betul? Suka merasa super, betul? Makanya saya nggak suka sama laki-laki sampai hari ini. Jadi sekali lagi, umur 3. Jadi begitu dia nggak punya anak, suruh kawin lagi, dia oleh Fir'aun. Karena Fir'aun itu temannya Azar. Azar itu adalah bapaknya Ibrahim. Karena patung-patungnya semua yang bikinkan si Azar ini, produsen patung ini. Akhirnya dikasihlah hadiah oleh Fir'aun, yaitu si Hajar. Tapi ternyata nggak punya anak-anak sampai umur 84 tahun. Sampai rajin berdoa, Robbi habli minasolihin, diabadikan itu sampai detik ini. Ayat 100-nya itu di mana Nabi Ibrahim berdoa, setelah doa itu dikabulkan, umur 84 tahun hamil. Pernah ibu melihat orang umur 84 tahun hamil? Neng dia nilik bayi, apa Mbah Kromo mau ngelahirke. Mau simbah-simbah ndak pundi Mbah, arep gugur ke kandungan. Inilah kekuatan doa. Maka mohon maaf,
Parenting itu dimulai dari doa orang tua. Jangan-jangan anak kita nakal nggak pernah didoakan. Ada sunahnya Pak, memegang jidat itu dilakukan oleh banyak sahabat, itu ketika tidur dipegang sambil didoakan, disentuhkan supaya memang doanya tidak sekedar itu, tapi ada in touch, jadi betul-betul in touch feeling, jadi betul-betul ada itu, dan itu sunahkan. Sampai menyuapinya, sampai tahniyah, sampai segala macam dari mulai bayi, itu bagian dari sentuhan-sentuhan itu. Karena nanti ujung-ujungnya Bapak Ibu semuanya 5 waktu itu harus ada. Yang kadang-kadang ini mohon maaf ya, karena waktu saya akan persingkat-singkat kan ya, itu. Orang parenting itu nanti kuncinya di 5 waktu. Jadi pastikan kita setiap hari punya 5 waktu. Atau nanti aja deh, biar agak cepat nanti. 1, me time, waktu untuk Tuhannya. Setiap hari orang tua itu harus punya waktu spesial untuk Tuhannya. Walau 5 menit, walau 10 menit. Dan waktu itu tidak boleh diganggu kayak orang sholat. Orang sholat itu waktu untuk Tuhannya. Jadi walaupun ada telepon jangan dijawab. Karena sekarang sudah mulai ada umroh itu Pak. Di sebelah saya jawab telepon kok baru sholat. Masuk lagi. Yang jelas saya lihat sendiri itu, yang jelas saya sendiri itu kalau itu mungkin belum takbir ya. Tapi kalau ini jelas jawab WA. Lagi sholat di Mekah itu, saya ikut baca itu langsung baca. Terus dilebokke meneh. Sampai jamaah saya bilang, berarti Ustaz ya enggak kusuk. Oh, no. Lah kamu juga enggak kusuk. Oh, no. Lah kamu juga lihat saya tadi. Sudah mulai lagi sholat di Mekah lebokke meneh. Masyaallah biasa. Me time. Setiap hari Bapak Ibu ada waktu khusus untuk Tuhannya. 5 menit, 10 menit enggak apa-apa, dan saat itulah Anda sedang putus hubungan dengan makhluk, uruskan dengan Khalik. 2, ada couple time. Dimulai dari orang tua. Jadi jangan bicara parenting kalau orang tuanya sendiri itu sudah enggak beres. Bagaimana adab-adab jadi suami, adab jadi istri. Karena biasanya suka egois. Wanggeran yang hak-hak suami terhadap istri, neng tausiah itu digedhekke. Bu, rungokke kan. Atau ada kewajiban suami terhadap istri. Pak, rungokno iki, kuping ada. Itu biasanya main itu. Jadi habis Isya itu dalam hadis sebaiknya langsung tidur, kecuali 3 golongan. 1, orang yang masih ibadah. 2, orang yang sedang belajar. 3, ngobrol suami istri. Ternyata ngobrol suami istri itu penting. Membicarakan yang tidak penting saja itu penting. Walaupun pembicaraannya nggak penting. Ngobrol suami istri sendiri, tambahi sendiri, tambah aja dia. Suami orang ya cepat. Kalau suami ini wong iso 3 jam, karo bojone asal jawab, "Kok ndi Pak? Kok mburi?" Arep ndiar maju. Pundar wis ramangan mudar ya menagian. Ada enggak suami tipe seperti itu, ada enggak? Berarti ya bojomu dhewe kuwi ya jawab langsung ada. Hubungan suami istri. Yang ketiga, family time, waktu untuk anak. Saya ini memaksakan diri bikin kolam renang, memaksakan diri. Kenapa? Karena untuk waktu keluarga. Minggu itu, ini hari ini saya nggak bisa karena istri saya masih di Jepang, ada tugas di Jepang. Jadi istri saya dulu mahasiswi saya, makanya saya dengan istri saya selisih usianya 9 tahun. Karena saya ngajar di UGM, ada wanita duduk paling depan gitu. Pernah saya ngajar bukan nulis belajar, saya malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Ya. Tapi memang saya ancam sih, kalau nggak mau nggak saya luluskan ya, mau nggak kerja mau itu. Nah, akhirnya mau juga. Dan istri saya anak kiai, anak ulama, bekas pabrik batik di tengah kota Jogja, warisannya banyak. Itu salah satu pertimbangan dulu kenapa saya nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Ya, istri saya sekarang jadi pembantu rektor, kebetulan ada tugas ke Jepang. Ya, Bapak Ibu semuanya, halo. Kenapa? Karena saya ini sudah terganggu, kadang-kadang makan bareng aja, bukan saya mainan handphone, tetapi ada telepon masuk sehingga waktu keberadaan enggak. Maka saya bikin kolam renang seminggu sekali, kalau ada anak-anak kumpul harus masuk kolam renang. Seminggu sekali renang bareng.
Nek anak buah Pak Ali ya Masya Allah neng mall, suami istri gandengan kenceng mau Islam. Aku kok mesra men, ini rata gandeng jibuki apa-apa masalah. Neng mall gandeng kenceng masalah. Masya Allah. Jadi apa pendapatmu? Dan ini kita tinggal baca sejarahnya, tapi bagaimana mengalami? Apa jawabnya? Aku melihat dalam mimpiku. Kemudian dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. If al matukmar satajiduni insya Allah minas sabirin. Lakukan apa yang kau diperintahkan. Karena ini perintah agama. Hebat. Anak bisa taat kepada orang tua seperti ini karena ibu yang pindah mendidik. Bagaimana mau disembelih loh Bu. Dan sa'ya itu menunjukkan dia bukan anak kecil, tahu kalau disembelih itu sakit. Jadi sudah sa'ya itu 13 karena orang boleh dagang, boleh sah itu kalau udah mulai sa'ya, kalau udah mulai 13 tahun. Itu pendapat ulamanya 13 tahun itu. Maka sa'ya itu jelas tafsirnya adalah sudah dewasa, sudah cukup mengerti. Untung yang jadi anaknya itu Ibrahim. Coba itu anak al-Islam. Aku melihat dalam mimpiku nak, nyembelih kamu, maka pikirkan. Oh ya sama Pak, saya mimpinya podo. Aku malah bengi mimpinya malah ngantem ibu bapak karo ngul bapaknya. Bapak ini Bang Toyib tadi nggak pernah pulang jarang mau ibu meteng lunga atau bapak minggat tuh, Masya Allah luar biasa. Ini tekan, maka ini potret keluarga. Ini kalau ini luar biasa, inilah bentuk parenting. Rumah kita. Bapak walaupun gak hafal mbok nglegake aku mangap-mangap sithik ini. Dan lip sync wae mangap-mangap sithik ini. Jadi ya rada nglegake. Ibu kepala sekolah ini hebat ya Pak. Suaranya lebih bagus daripada Limbat. Masya Allah luar biasa. Iya Mbak Umi lumayan Bu Umi. Masya Allah baik sini. Oke. Ini saya nguji Bapak Ibu untuk responsif, untuk otak kanan dan kiri keseimbangan. Ini bukan mau sekedar game, tapi saya ingin uji. Nanti kalau saya bilang tiga, tangan kanan nangkap, tangan kiri menghindar. Gampang kan? Kalau Bapak Ibu fokusnya ke kanan, maka bisa nangkap, tapi nggak bisa menghindar. Kalau fokusnya ke kiri, bisa menghindar, tapi nggak bisa nangkap. Siapa yang orang tua hebat, dia fokus mendidik anak ini, bisa menangkap, sekaligus bisa menghindar. Siapa orang tua yang nggak fokus dalam mendidik anak ini, nangkap nggak bisa, menghindar juga nggak bisa. Gagal jadi wong tua. Coba sekarang biar kita fokus, biar satu, dua, tusuk Bu, Ibu udah lama nggak ditusuk juga. Tusuk ya, oke. Semuanya fokus. 1, 2. Apa learning point pertama? Ternyata emosional itu bisa mengalahkan intelektual. Istri sendiri dengan istri orang beda enggak? Uang sendiri dengan uang rakyat beda enggak? Maka saya tanya, koruptor itu tahu enggak kalau dia salah? Pelacur itu tahu enggak kalau dia salah? Apa pernah jadi pelacur kok tahu? Maka koruptor tidak ingin anaknya jadi koruptor. Cepat besar nak, nanti gantikan bapak. Pelacur cepat gede nak. Engko ganteni ibu wis oversize belajar laku masalah. Ndek men lari sejak ada yang ahli Islam itu ora tau eneng teko masalah biasa. Kenapa? Karena dia tahu, tetapi nafsu. Maka pengendalian nafsu ini penting. Inti agama itu inna nafsa la amaratum bisu. Nafsu ini kalau bisa mujahadah nafsu, ini inti agama. Anak-anak menyimpang karena tidak dikendalikan nafsu. Maka di antara anak berhasil kalau dia mujahadah nafsu. Selain mustafaqul fikr, nanti pikir ada 10 poin parenting itu harus mendidik 10 ini. Setelah tarikan dari banyak parenting Islami, baik yang Abdullah Nasir Ulwan maupun yang semuanya, Tarbiyatul Aulad itu semuanya, tapi juga sesuai dengan keilmuan. Maksud saya yang saya pahami. Halo? Kata kuncinya apa? Saya tadi apa? 1, 2. Ayo. Ya. Selain kuda,
Ada juga binatang yang lebih kecil dari kuda, yaitu kura-kura. Kura-kura lari karena dikejar oleh kumbang. Kumbang kadang-kadang juga takut dengan kupu-kupu. Kupu-kupu pun kadang-kadang takut dengan kuman. Kuman kadang-kadang juga takut dengan kutu. Kata kuncinya apa? Kok diem aja? Nggak sensi. Kutu bisa nempel di kuda. Kutu bisa nempel juga di kura-kura. Kutu ada juga di kupu-kupu. Kutu juga bisa nempel di kucing. Beri tepuk tangan untuk Ustaz Wijayanto, Masya Allah. Oke, next yuk biar lebih kesepakat. Karena ini NU Muhammadiyah, mudah-mudahan sepakat. Ya, nanti sebentar lagi di Edupak. Ya, insya Allah. Ya. Saya nggak kampanye loh ya, saya cuma ngasih tahu. Ya. Pendidik. Ya, satu, bagaimana duriya. Dua, jangan lupa kesejahteraannya. Begitu dalam surat Nisa 9. Jadi kalau anak rumahnya RSS, rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpah sekali. Tipenya 21, jangan anaknya 8. Sing telu neng omah, telu neng musola, telu titipke maratuwa. Itu menyiksa. Tipenya 4L, asal keluar, kamare loro kok anake 6, lu lagi. Maka itu turunnya kayak bandeng. Maka tahapan next, udah. Terus. Ya, biasanya udah ini kita lewati aja. Biasanya kalau pertama anak itu kata ibu, kata teman, kata itu baru kata dirinya sendiri. Oke, tadi saya ini sebentar itu. Ayo sebelumnya. Ya, biasanya anak itu kalau 2 tahunan sampai 7 tahun apa kata ibu, kalau kedua apa kata guru, itu menjadi ini. Tapi kalau sudah mulai usia remaja 13 apa kata teman. Teman punya pengaruh, maka kalau remaja yang 20-an tahun itu menurut saya egonya tinggi. Nanti kalau udah mulai Pak Ali ke atas, ini udah mau itu apa kata Tuhan, yang penting Allah suka gitu semuanya. Jadi yang penting Gusti Allah seneng, itu aja itu semuanya. Next ya, udah sebentar lagi billahi taufik wal hidayah. Ini terus ya. Ya, remaja itu udah gak usah, ini semua orang tahu usia 12 tahun. Karakternya adalah terus kegelisahan, ya pertemanan, tantangan terus keinginan besar, keinginannya menjajahi, terus aktivitas, terus masa pencapaian diri. Jadi gini Bu, kondisi kejiwaan semua orang itu punya masa liminalitas, pubertas dalam semua teori. Kalau dalam teori pertanian ada pancaroba, kalau dalam antropologi ada ambiguitas. Kalau dalam sosiologi nanti ada masa liminal, ada masa di mana anak-anak enggak, tapi orang tua belum. Ninggalkan satu stasiun balapan, tapi belum sampai Jogja, neng tengah-tengah. Balik ya wis ora wayahe, maju rung tekan. Ikut ulang tahun happy birthday to you sudah enggak bisa, tapi mau ikut tahlilan ya rung payu. Nganggo peci ya rung iso, nek digawe cah cilik. Biasanya usia remaja. Jadi dia mentah enggak, mateng juga belum. Mogol, jadi nek dipangan malah loro weteng. Jadi mung dadi entut. Jadi itulah usia remaja, maka perilakunya menjadi beda. Maka treatmentnya juga harus beda. Inilah masa remaja. Next ya, udah ini secara psikologis gitu, mudah terpengaruh, negatif, tawuran segala macam, ingin narkoba, semuanya usia remaja. Jarang orang ngaborsi kok tua-tua itu, jarang. Tawuran nggak bisa dilihat antara pensiunan ini malah pensiunan, jarang. Itu semuanya. Dan terus kebutuhan terus maka perlu kasih sayang terus pola kita. Nah, ini 10 hal ini yang harus kita wujudkan. Ya. Jadi mohon maaf, ini kok sudah saya hapus ini. Jadi salimul akidah harus memperkuat akidah. Jadi keberhasilan mohon maaf ya, ini karena kemarin slide baru aja saya presentasi di UAD. Jadi intinya, halo, yang paling diutamakan sebenarnya selamat di dalam agama. Wala tamutunna illa wa antum. Ini yang pertama. Semuanya boleh gagal kalau ini jangan. Oke. Kedua, bagaimana dia shahihul ibadah terjaga,
matinul khuluq, bagaimana akhlak terjaga, qawiul jism, bagaimana fisik kesehatannya dijaga, jangan stunting, kemudian mustafaqul fikr, bagaimana keilmuan, bagaimana mengendalikan nafsu supaya terhindar dari semuanya perilaku penyakit masyarakat, dan juga bagaimana harisun alal waktihi, bagaimana disiplin waktu. Ini yang semuanya lemah di remaja. Kemudian munadzamun fisuni, tuntaskan. Jangan sekolah pindah sana pindah sini terus sampai tuntas. Kemudian munadzamun sini bahkan qadirun alal kasbi, bagaimana punya kemandirian, dididik kemandirian. Anak SMA kok adusnya didusi, ini keterlaluan ya. Minimal dia bisa masak sendiri, bisa harus mandiri semuanya. Next minimal pop mie Indomie lah itu. Yang lebih penting nafiun lighairi, terus ini nanti terus ada khutbah. Tempat lingkungan itu ya anake sapa, masyaallah luar biasa. Jadi orang tua, sekolah, masjid dan masyarakat ini nanti secara fikriyah, jasadiyah, ruhiyah ini akidah, akhlak, ilmu nafi, amal soleh itu menurut bagaimana Said Sabiq dalam An-Nasirul Quwwatu fil Islam, 4 ini yang wajib Bapak harus ada. Bagaimana akidah, bagaimana akhlak, ilmu dan amal-amal soleh lahir dari kita. Untuk itu semuanya akan ini kalau rumah terus ya rumah tidak sekedar ya rumah harus jadi musola, tempat ada ibadah. Rumah harus jadi maskanah, tempat sakinah. Sakinah ada 5 nanti. Sakinah tenang, sakinah tidak ada gangguan, sakinah tidak saling menyakiti, sakinah tidak merasa terganggu kayak orang sholat kalau berdiri di belakang imam dia harus sakinah. Gak boleh mentang-mentang lulusan al-Islam tuh bismillah, padahal jadi makmum. Itu namanya tidak membuat sakinah. Sakinah juga berarti tidak boleh ada kecurigaan. Maka suami jangan mencurigai istri, jangan curiga, anak dicurigai terus tidak boleh. Harus jadi madrasah, tempat ilmu-ilmu agama gitu. Tempat harus jadi maulud. Lanjut, terus rumah harus jadi al-junnah, tempat benteng dari semua kemaksiatan. Rumah harus jadi al-markas, tempat mencetak ulama-ulama. Dari rumah kita harus ada penghafal-penghafal Quran. Ulama-ulama ini dari keluarga al-Islam ini semuanya jadi dai-dai, jadi ustadz-ustadz semuanya dari rumah-rumah kita. Bahkan rumah harus jadi mahya'us sunnah, tempat di mana menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Kemudian jadi al-marham, jadi tempat kasih sayang. Jangan ada KDRT, bahkan rumah jadi al-maskur, tempat makanya rumah kalau perlu, mohon maaf saya tanya, rumah Rasulullah itu ada enggak sepeda lipatnya? Di rumah Rasulullah ada kolam renangnya enggak? Rumah Rasulullah itu AC-nya berapa PK? TV-nya berapa in? Ada enggak tanaman janda bolong di rumahnya Rasulullah? Tapi mensurgakan. Next, udah. Terus. Supaya kita bisa reuni surga. Terus 5 waktu tadi saya sampaikan. Terus sudah selesai. Baik, semuanya sudah saya sampaikan. Yang lain-lain nanti next aja. Saya kembalikan terus gitu. Masya Allah, kita beri aplaus semuanya untuk Ustadz Wijayanto. Masya Allah. Untuk bisa mengangkat tangan, mungkin dari bapak-bapak terlebih dahulu, monggo. Dari bapak-bapak ada yang mau bertanya? Pertanyaannya tidak hanya ke saya, kepada sekolah. Maksudnya ini forum yang dimanfaatkan. Kalau perlu nanti Pak Ali juga harus menanggapi kalau ada beberapa yang harus berkaitan dengan yayasan. Monggo. Nanti jadi Bu Umi, Pak Ali, semuanya juga harus menanggapi bagaimana yang belum ada di sekolah. Atau barangkali dari ibu-ibu mungkin barangkali ada? Enggak ada. Itu ada satu? Iya. Oke. Ibu-ibu ada mungkin tidak ada, Bapak ada? Tidak ada. Bapak baik, bisa... kalau tidak ada Oh, bapak-bapak ada satu. Oke. Dari ibu dulu, monggo Bu. Bisa sebutkan nama dan wali dari Ananda, sinten? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Ibu Nurul. Saya wali dari Ananda Guswi Nur Nabil Husada kelas 10-4. Izin bertanya untuk Pak Wijayanto, bagaimana langsung saja nih Pak, bagaimana pola asuh Islami
untuk anak yatim. Kebetulan anak saya itu yatim sejak umur 11 tahun. Nah, salah satu pertimbangan saya memasukkan anak saya ke Al-Islam, saya untuk mencari lingkungan yang sekiranya bisa menjadi role model dia untuk menjadi laki-laki yang bertanggung jawab sebagai calon imam, maksud saya begitu. Dan salah satu pertimbangan saya dulu masukkan anak saya ke Al-Islam karena dulu saya pernah juga mengikuti kajiannya Pak Wijayanto, dan saya tuh teringat terus Pak Wijayanto itu alumni dari Al-Islam, dan itu salah satu Masya Allah. itu salah satu pertimbangan saya itu Pak Wijayanto. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, mungkin untuk pihak sekolah, apakah ada bimbingan khusus untuk terutama untuk perhatian khusus untuk anak-anak yatim gitu. Maksudnya dalam pola asuhnya, maksudnya bukan maksudnya untuk perhatian ke yang lain, maksud untuk bimbingan khusus untuk bagaimana anak yatim itu. Kebetulan saya tidak ada laki-laki dewasa di lingkungan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Mungkin barangkali dari bapak-bapak tadi, Pak Sinten, monggo bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, saya Selamat Sugianto, wali dari Sabri Husna 12-2. Jadi yang saya tanyakan, pola asuh tadi yang seperti apa lagi? Saya itu sudah menyekolahkan anak itu SMP itu boarding. Alhamdulillah. Itu terus kemudian SMA-nya di sini. Tapi menurut saya melihat itu belum tadi menemukan dia itu orientasinya itu ke akhirat, artinya karena melihat keadaan yang seperti ini, dia kayak orientasinya ke masih dunia-dunia itu. Kemudian dari pola tadi ke masjid, sementara anak saya perempuan 2, dari saya sendiri itu kayak jadi musuh. Artinya apa yang saya larang itu kan 1:3. Saya mohon maaf ya, kayak curhat ya seperti itu Ustaz. Jadi oh ya, Bapak enggak paham perempuan sih seperti ini lah. Ini seperti itu, jadi selama ini saya malah merasa loh. Akhirnya saya kalau ke masjid ya sendiri pulang. Setelah saya pulang ternyata loh kok belum sholat, saya gitu. Jadi mohon solusinya seperti apa lagi yang harus saya lakukan. Jadi begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin bisa dijawab Ustaz untuk yang ya, tadi. Baik, saya jawab umum dulu. Pertama, memang kalau itu single parent maka harus melakukan semua peran. Kalau dia hanya anak yatim, kemudian dia hanya satu, maka ibu tidak sekedar sebagai ibu, tapi ibu jadi ayahnya, bahkan menjadi sahabatnya, menjadi temannya. Karena pola pendidikan itu nanti tahapannya, pertama anak itu harus dalam penjara. Dalam penjara itu artinya semuanya dalam aturan. Pertama sekali itu sudah masa kecil, masa balita itu, anak itu kalau pola pendidikan Islam menurut Abdullah Nasir Ulwan itu anak itu kayak raja pertama. Umur 7 tahun ke bawah itu anak raja, berikan yang terbaik. Raja nggak mungkin kan kasih buah mau busuk, pasti yang terbaik, kasih yang bergizi segala macam. Itu pertama. Tapi kalau sudah mulai menyangkut menjelang remaja, maka anak kena aturan. Boleh nggak pakai handphone? Boleh. Tapi 1 jam, 1 hari 1 jam. Ini 1 jam setengah, besok hanya dapat waktu setengah jam. Itu namanya.
bapak mendoakan anak, anak dengar, Masya Allah. Maka kalau bisa waktu keluarga sholat jamaah bareng, bapak doa kemudian diaminin oleh istri dan anaknya, itu luar biasa. Rata-rata orang yang cerai tanya, sholat jamaah biasa enggak? Baca Quran bareng enggak? Pernah doakan bareng enggak? Doa. Rasulullah itu kadang-kadang sholatnya aja dipersaksikan dan didengarkan oleh Aisyah. Maka pernah Rasulullah mau sholat, mau sujud, ternyata ada kakinya Aisyah radhiyallahu anha. Maka oleh Rasulullah dicubit. Itu menjadi dalil bahwa sentuhan suami istri tidak batal kalau tidak syahwat. Oh mungkin nyentuhnya itu pakai kaos tangan atau pakai kayu dicutik aja, enggak. Jelas-jelas itu boleh, karena itu bukan sekedar bukan hubungan syahwati. Maka itu semuanya. Maka kalau ingin ngikat batin, Bu, tapi sedang menstruasi nggak bisa sholat bareng, nggak apa-apa. Bapak tahajud, ibu tidur di depannya. Ya. Jadi kas mau arep sujud kok isikil, insya Allah rati singkiri wong wedok micek tok, luar biasa. Lemah lembut, kalau kamu jangan maafkan dia, maafkan dan mintakan ampun pada Allah. Lanjut. Mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan bermusyawarah. Ajak dia dialog, terlibat. Mau beli mobil, enaknya mobilnya yang gini gimana ya, merah apa putih ya? Itu ibunya merah, oh ini bapaknya putih, ya beli dua aja, merah sama putih, itu musyawarah gitu ya. Terus atau beli satu, separuh dicat merah, separuh dicat putih, gitu ini merah putih. Terus fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, maka semuanya serahkan pada Allah. Itu singkat bagaimana membuat relasi buat. Tapi jangan pernah putus hubungan itu. Ikatan batin, saling mendoakan, saling itu semuanya. Rata-rata hubungan batin ini rusaknya Indonesia itu di sini, Bu. Pemerintah mensejahterakan rakyat, rakyat mendoakan pemerintah. Sekarang ini yang ada doa jelek. Ada seorang pejabat negara sakit, netizen itu ratusan, sampai saya koleksi, Bu, nggak ada satupun yang doa baik. Mudah-mudahan cepat mudar, mudah-mudahan cepat mati, masalah. Sekarang orangnya dibawa ke Singapura, Bu. Ada satu yang doanya baik, wah saya baca itu runtut baik. Ya Allah, hidupkan dia, ya Allah, jangan segera kau cabut nyawanya. Biarkan dia merasakan penderitaannya dulu, ya Allah. Ya Allah, ujung-ujungnya kayak mana? Ini sudah enggak, ini sedang tidak baik-baik saja. Padahal anak mendoakan orang tua mendoakan anak. Ini langkah. Jadi ikatan itu penting. Ya, udah itu. Bu, selebihnya Bu Umi. Iya, alhamdulillah untuk di SMA Al-Islam 1 Surakarta, artinya bahwa kita di dalam memberikan pendampingan ke anak-anak, pembimbingan ke anak-anak ini diantaranya di dalam pembelajaran di kelas, di mana Bapak Ibu guru kita alhamdulillah kebetulan ini kita bisa dibilang 75% itu bapaknya Bapak Ibu guru ini muda-muda, sehingga guru dengan siswa ini benar-benar bisa dekat karena guru ini memposisikan guru di kelas sebagai fasilitator, kemudian juga di luar kelas itu juga sebagai partner atau teman, yang dimana banyak sekali para siswa ini banyak mereka mau terbuka dengan Bapak Ibu guru, sehingga ketika ada permasalahan-permasalahan kita ketika anak-anak ini mau curhat, mau permasalahan-permasalahannya itu mereka dengan Bapak Ibu guru, sehingga kalau ada permasalahan-permasalahan itu kita bisa langsung komunikasi dengan orang tua, ada permasalahan seperti ini, sehingga nantinya kita juga pendampingan ke anak-anak tidak hanya sekedar mengajar di kelas, tetapi juga artinya seperti kita ada program ini ya, tilawah tafid yang kita buat halaqoh, di mana di situ satu pembimbing itu hanya maksimal 8 siswa, sehingga di situ ajang anak-anak untuk bisa curhat juga selain mengikuti kegiatan tilawah tafid. Kemudian juga anak-anak ini kita biasakan untuk sholat duhur dan asar berjamaah, di mana pembiasaan ini yang tadi saya sampaikan agar bisa juga continue di rumah. Kadang kita juga anak-anak ini ketika kita ajak untuk ayo nak segera sholat ke masjid seperti itu. Nah ini ada anak kebetulan kemarin ada Bapak Ibu guru kami yang mereka curhat kepada saya, itu anak-anak bilang, Pak kenapa sih kita kok disuruh ini terus sholat untuk jamaah di masjid baik duhur dan asar.
kewajiban kamu sebagai terutama anak laki-laki itu kan sholat wajib di masjid. Bapak saya tuh nggak pernah ke masjid, alasannya seperti itu, sehingga didoakan semoga Bapak nantinya bisa juga terbuka untuk mau sholat jamaah di masjid. Sehingga maka dalam kegiatan parenting ini kita juga mengajak pendidikan tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah ya, nantinya kita saling bersinergi sehingga kami pun di dalam mendampingi anak-anak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, kemudian juga pembiasaan ya, ini juga terus ya terbiasa. Kadang juga hal-hal sepele, misalnya ketika anak jajan, kemudian dengan enaknya jajan itu makan sambil jalan berdiri, kita mengingatkan jangan makan dan minum sambil berdiri seperti itu. Kalau di rumah nggak apa-apa. Ini kita akhirnya ini kita sudah ada ininya. Nah, ayo apa namanya? Dan itu pun anak-anak kalau kita mengingatkan anak-anak dengan dalam Al-Qur'an nggak boleh, di Islam nggak boleh. Itu kadang mereka apa namanya mental. Tetapi ketika kita memberikan, nak kalau makan dan minum sambil berdiri itu dalam kesehatan begini, itu mereka biasanya lebih ini apa cepat mau nerima seperti itu. Maka kita juga dengan anak-anak tidak dengan apa namanya kamu nggak boleh begini, tapi kita ajak ngobrol, kita ajak apa namanya sama-sama apa namanya apa konsekuensinya, apa manfaatnya, sehingga itu baru bisa diterima oleh anak-anak. Seperti juga ketika kita memutuskan suatu apa namanya kebijakan ya, itu juga sekolah tidak langsung kecuali kebijakan yang memang sudah dari pemerintah. Jadi salah satunya misalnya ketika kita menerapkan anak-anak putri untuk jamaahnya kelas 12 harus ada di lantai 2, itu ketika kita minta semua kelas 12 harus ke atas tanpa ada alasan apapun, mereka berontak, mereka nggak mau. Tetapi ketika kita ajak ngobrol, nah kelas 12 sudah mau ujian, sudah mau lulus, ayo kita ikhtiar, kamu sudah belajar dan ayo dibantu untuk kamu juga berdoa. Bapak Ibu guru dan pastinya orang tua juga mendoakan kalian dan kalian juga harus berdoa, sehingga dengan memberikan pemahaman kepada anak-anak seperti itu, mereka mau nerima, baru mereka oh ya sudah saya mau untuk apa namanya ada soft di depan. Sehingga ketika ini tadi ya ada apa namanya suatu kebijakan atau apapun, kita selalu mengajak ngobrol komunikasi dengan anak-anak seperti itu. Begitu Pak yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf karena saya ditunggu tamu di Jogja, rombongan jauh-jauh dari Bandung mau wakaf, satu rombongan mau wakaf untuk sekolah dan yayasan saya. Jadi saya mohon maaf untuk selebihnya nanti karena juga sudah mau jelang duhur juga, saya janjikan nanti habis duhur. Sementara Jogja ini macetnya luar biasa. Ini macet karena wisata, karena ada hall juga, ada Amin, Anies, Muhaimin dan segalanya. Jadi mohon maaf. Saya sementara monggo dilanjut kalau ada yang kegiatan lebih apa untuk sekolah dan yayasan. Dan terakhir saya tadi dikasih buku, ini buku sangat inspiratif, Guru Berkisah tentang Pendidikan, karena alhamdulillah ditulis oleh Galih, Anjar dan Anggitia Wiwit dan Ria. Ini inspiratif, ini dari mulai idealitas sampai prakteknya karena penulisnya adalah seorang guru. Ini menjadi idealita yang ada dan harapan-harapan yang seharusnya kita tanamkan, sekaligus bicara tentang alhamdulillah ada harapan dan kenyataan tidak semuanya sesuai. Amlil insani matamana, tidak semua harapan itu sama dengan yang ada dalam kenyataan kita, dan ini ditulis cukup bagus. Saya lihat dengan bahasa yang cukup sederhana, nggak terlalu bertele-tele. Recommended untuk buku ini, Rerasan Guru Berkisah Pendidikan. Ini ada curhat-curhatnya, ada curhatnya, suka-ukanya dari guru.